Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, izin saya share ini ya, Mbak Mira, bentar. Masuk Mbak Mira? Masuk Bu Ira, tinggal di preview aja. Oke, sudah masuk ya? Baik. Yes. Ya, baik Bapak Ibu, ini eh, nggak apa-apa sih, lihat ada 18 orang ya. Ya, kita lanjut ya. Sebelum memulai, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cut Herayanti. Tapi saya sering dipanggilnya bahas uh, apa ya, nama akrabnya itu sering dipanggilnya Ira gitu ya. Karena aslinya bukan orang Aceh ya. Jadi cuma namanya aja. Jadi saya lebih kadang kalau namanya Cut itu saya khawatir kalau ketemu sama orang Aceh, saya diajak bahasa Aceh. Jadi saya lebih senangnya dipanggil Ira. Jadi saya ada lesson promotor Stephen Brand Bontang. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini, mungkin barangkali ada punya keluarga dan lain sebagainya, bisa menghubungi saya daerah Bontang atau daerah Kaltim, Samarinda dan lain daerah sekitarnya ya. Saya ini seorang thinking extrovert, yang bergolongan darah O. Jadi ada respon awalnya, ada feeling-feelingnya ya. Maksudnya respon awal, jadi tipenya saya itu thinking, uh, serius tapi santai maunya. Santai tapi serius. Jadi kalau serius tuh nggak usah serius-serius amat gitu. Jadi kalau santai juga jangan santai-santai amat. Jadi bisa dikolaborasi ya. Nah, di sini ada sosial media saya yang mungkin bisa Bapak Ibu ikutin di namanya Stephen Brain Carrier ya. Nah, ini ada nomor kontak saya yang bisa dihubungin, mungkin bisa di screenshot yang bisa memerlukan Bapak Ibu. Baik ya. Sebelum saya memulai, ini masih saya cerita sebelumnya ini ngikut Branity Talk ini Mbak Reni ya waktu itu ngubungin saya. Bu Ira bisa ngisi Branity Talk nggak untuk tanggal 28 ya waktu itu. Uh, saya coba cek ini. Biasa karena saya udah tahu cek jadwalnya anak saya kebetulan thinking yang mempunyai anak 2 sensing dan 1 orang feeling. Nah, pada tanggal 28 minggu ini kebetulan anak saya itu ujian yang feeling. Ya, jadi saya cek Mbak Reni, saya coba cek dulu si feeling saya ini ujian enggak. Nah, ternyata memang ujian, tapi saya lihat besoknya ini hari libur. Nah, kalau misalnya kemungkinan hari belajar, oh saya nggak mungkin kemungkinan nggak bisa ngisi. Nah, ini yang alhamdulillahnya ternyata hari libur, jadi si feeling ini maunya hanya ditemani oleh saya. Jadi belajar ya, apapun itu seringnya maunya tetap sama mama gitu. Nah, ini yang sebelum saya memulai apa yang disebut prioritas ya. Prioritas bagi thinking. Jadi thinking itu kalau sudah bisa menetapkan prioritas itu keputusan apapun akan lebih mudah. Jadi nggak perlu karena thinking ini tipenya apa-apa dipikirin, apa-apa overthinking ya, apa-apa khawatir ini, khawatir itu. Jadi ketika kita sudah menentukan prioritas, itu akan lebih mudah kita menentukan mengambil keputusan. Ini kemarin ternyata dipermudah jalannya. Yang ini bukan tidak prioritas, tapi ada prioritas yang paling utama. Nah, itu yang sedikit saya cerita ya. Saya lanjut. Ini nggak banyak ya, supaya singkat dan bisa lebih banyak diskusi di tanya jawab. Saya lanjut. Nah,
Ini judulnya. Kenapa muncul judul ini, prioritas tanpa drama, cara thinking menentukan yang paling penting. Nah, kebetulan saya beberapa kali mendapat klien thinking ini uh, sulit dia menentukan apa sih yang bisa saya lakukan. Saya ini kok merasa tidak berguna, saya ini kok merasa nggak punya nilai, saya ini kok merasa thinking ini karena chemistry-nya tahta. Jadi dia merasa tahta itu kalau dia bekerja dia akan dapat tahta, kalau dia berkarir dia akan mendapatkan tahta. Nah, itu yang sering buat orang-orang thinking ini sulit ya menentukan prioritas. Dan ini rata-rata yang kebetulan yang saya dapetin klien perempuan ya, seringnya yang sulit menentukan prioritas. Jadi mereka tuh kayak galau, kenapa sih aku kayak orang nggak berguna gitu, kenapa aku nggak punya value gitu dalam hidupku. Jadi nggak merasa aku tuh nggak ada nilainya di keluargaku dan lain sebagainya ya. Itu jadi wah ini ternyata banyak banget orang-orang tipenya thinking ini yang bingung untuk menempatkan mana yang harus prioritas, mana yang harus lebih penting. Prioritas ini kan pengertiannya menentukan sesuatu yang paling penting, yang urgensi yang kita lakukan. Nah, itu sangat penting bagi orang thinking untuk ditetapkannya. Jadi makanya ini muncul kemarin judulnya langsung saya, oh ya coba aja dibuat prioritas tanpa dharma, cara thinking menentukan yang paling penting. Saya lanjut. Oke, thinking ini ada tipe mesin kecerdasan di mana cara kerja otaknya melalui proses berpikir yang cenderung mengandalkan logika, analisa, dan objektivitas. Jadi thinking ini apa-apa setiap melakukan sesuatu, setiap melihat sesuatu itu pasti itu proses berpikir dulu. Pasti itu melalui analisa itu yang secara tidak langsung timbul dalam otaknya ya. Misalnya dia melihat sesuatu itu pasti itu seperti apa ya? Itu pasti seperti ibaratnya seperti komputer dimasukin data itu langsung diproses di otaknya bagi orang thinkingnya. Tipe ini membutuhkan target dan prioritas. Itu sebenarnya yang paling penting buat orang thinking. Ya, itu prioritas yang jelas untuk menjalankan sesuatu secara efektif. Namun tipe ini mudah terjebak dalam overthinkingnya, sehingga thinking terkadang kesulitan menetapkan prioritas. Nah, kenapa kesulitan menetapkan prioritas? Karena banyaknya pikiran, banyaknya hal-hal yang sebenarnya hal-hal sepele yang sebenarnya nggak perlu dipikirin gitu loh. Jadi ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan, ada hal-hal yang nggak perlu, udah nggak usah, ini nggak penting kita pikirin, ini nggak penting kita jalankan. Nah, ini yang sering membuat orang-orang thinking ini sulit menentukan prioritas. Dia nggak tahu, mungkin lebih gampangnya secara peran kita ya, sebagai kita mungkin bisa ngelihat peran kita ini sebagai apa sih? Misalnya kita sebagai seorang istri, atau kita sebagai seorang suami, atau kita sebagai seorang anak. Mungkin itu akan lebih mudah kita menentukan prioritas. Contoh misalnya sebagai seorang suami, apa sih prioritasku? Oh, misalnya aku bertanggung jawab nih untuk menafkahi rumah tangga, untuk bersama-sama mendidik anak, ya itu salah satu contohnya. Atau sebagai istri, misalnya istri, apa sih prioritas sebagai istri itu apa yang paling madrasah utama untuk anak itu, pendidikan utama untuk anak itu adalah pada ibunya ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita tahu paham peran kita sendiri sebagai orang thinking menentukan prioritas itu akan lebih mudah. Jadi kita nggak perlu mikirin kalau kita nggak berkarir ataupun misalnya kita ini nggak punya kerjaan dan lain sebagainya, itu merasa nggak punya value pada diri sendiri. Justru value-nya kita bisa di mana aja.
kita misalnya contoh jadi ibu rumah tangga atau bukan hanya ya, ibu rumah tangga itu justru kerjanya mungkin lebih berat ya. Saya merasakan pada saat saya bekerja dan tidak bekerja dulu ya, justru ternyata tuh lebih besar memang tanggung jawab yang kita buat pada saat kita tidak bekerja. Karena dulu waktu saya bekerja, pemikiran saya otomatis double. Jadi, tapi otomatis double, saya mikirin kerjaan, saya mikirin anak, rumah tangga, tapi saya merasa itu apa ya, prioritas rumah otomatis jadi kedua ya. Karena di otak saya ini setengah ini udah kerjaan, ini belum selesai kerjaan saya, ini belum beres, anak ini masalah rumah tangga, anak-anak dan sebagainya belum beres. Jadi prioritas itu jadi bertumpuk di otak ya, bagi kalau misalnya bagi seorang perempuan yang mungkin berkarir dan lain sebagainya. Jadi waktu itu uh, saya memutuskan berhenti bekerja. Jadi fokuslah saya sudah siap dengan prioritas saya adalah apa? Peran saya sebagai seorang istri, bagaimana saya menjadi istri yang baik, itu aja. Jadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik yang bisa mendidik anak-anak untuk menuju masa depan nanti. Jadi itu waktu yang tepat saya menetapkan prioritas sebagai seorang perempuan, istri ataupun ibu ya. Kemudian, nah apa yang paling utama ya, tetapkan fokus utama untuk menentukan prioritas pada tipe thinking. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya membuat 4 ya, base fokus yang ini benar-benar tepat ya, tepat untuk orang thinking bisa menentukan prioritasnya ya. Di sini ada 4, base fokusnya adalah logika dan analisa. Kemudian target, prioritas, bertanggung jawab. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama adalah logika dan analisa. Logika dan analisa ini adalah cara pola pertama bagi orang tipe orang thinking melihat sesuatu. Dia akan memulai dari menggunakan akal logikanya dulu. Setelah dia berjalan dengan logika, baru analisanya. Ini benar nggak? Dia cenderung memikirkan sebab akibat ya. Jadi ini seringnya kalau misalnya orang thinking itu bertindak atau memberikan keputusan itu agak lama karena dia jalankan dulu logikanya, ini gimana ya kalau analisa, karena berpikir sebab akibat, kalau misal begini nanti harus gimana, kalau ini sebabnya gimana, akibatnya apa. Nah, itu yang kadang membuat si thinking ini cenderung lama untuk mengambil sebuah keputusan. Sini tadi berpikir sebab dan akibat ya. Ini penting buat orang thinking menentukan prioritas. Jadi dia tentukan dulu apa sih prioritas yang dia lakukan, dia pikirkan dulu sebab akibatnya. Kemudian rasional dan sistematis ini di sini thinking ini harus bisa kan, tipe thinking ini biasanya lebih mudah ya merasionalkan sesuatu keadaan, sesuatu tujuan, sesuatu apa yang mau kita lakukan ya, itu dirasionalkan dulu dan lebih mudah dia terarah ya, lebih sistematis itu sangat lebih mudah buat orang thinking untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia putuskan, gitu ya. Jadi memilah, menganalisa itu akan lebih mudah ya. Memilah, menganalisa ini membuat orang thinking ini akan lebih mudah berjalan ke arah yang lebih tepat ya, sesuai dengan yang dia inginkan tadi ya. Jadi lebih fokus, jadi nggak khawatir ini dan nggak khawatir yang lain lagi ya. Saya lanjut, yang kedua adalah target. Nah,
target ini sini saya buat 3 poin. Tujuannya apa sih? Misalnya kita buat suatu prioritas. Apa sih tujuannya kita melakukan hal itu? Apa sih manfaatnya yang akan dari yang sesuatu yang kita lakukan? Nah, itu sangat penting buat orang thinking ya, karena ketika dia tahu tujuan itu akan lebih terarah. Dia lebih nyaman, lebih tahu konsekuensi apa yang dia lakukan ya. Jadi dia sudah tahu tujuannya. Setelah dia tahu tujuan, dia akan lebih mudah mengevaluasi. Apa ya evaluasinya dari apa yang telah dia lakukan, apa yang dia buat targetkan, apa yang akan dia prioritaskan, itu dia jadi lebih mudah evaluasinya. Oh, ini ternyata tidak baik. Ini outputnya ternyata tidak baik untukku, tidak baik untuk orang sekitar, dan tergantung dari target dan prioritas yang dia dapatkan. Kemudian setelah dia tahu, sudah mengevaluasi dan lain sebagainya, sudah pas loh, aku udah menentukan prioritas ini loh. Tetapkan targetnya. Apa sih target utama prioritas ya yang akan dia buat? Itu hal yang paling penting ya. Tetapkan target. Karena yaitu kembali lagi prioritas sangat penting untuk orang thinking menjalankan sesuatu, apapun itu ya. Untuk sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak ya, itu sangat penting sehingga dia lebih mudah mengarahkan, lebih mudah berjalannya. Kemudian, nah poin ketiga ini adalah prioritas. Tentukan prioritas utama. Prioritas utama ini setelah melalui proses logika, analisa, dan apa tadi, menentukan tujuan. Disinilah kita memulai, oh ternyata dari hasil analisa, dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan, ini loh prioritas yang harusnya aku lakukan. Karena kalau kita seorang thinking telah menetapkan prioritas itu sangat memudahkan dia. Itu justru tidak mudah untuk apa ya, diganggu ataupun di apa ya namanya, tidak bisa gangguin lah. Apapun itu kondisinya yang lain itu akan sulit ya. Misalnya seperti kayak contoh yang saya katakan tadi, waktu saya menetapkan tidak bekerja dahulu, saya waktu itu dalam hati, ini saya tetapkan saya tidak bekerja, saya fokus pada keluarga, apapun itu jika itu mengganggu aktivitas saya untuk mendidik anak, untuk keluarga dan sebagainya, itu saya kesampingkan, apapun itu. Jadi karena saya udah menetapkan prioritas, oh ini yang paling utama buat saya. Jadi sempat walaupun begitu di sekeliling saya, di lingkungan tempat tinggal saya, selalu saya diminta misalnya contohnya kayak, ayo Mbak Ira selalu ditunjuk jadi ketua majelis taklim misalnya. Itu berapa sekali saya tolak karena saya yakin saya nggak akan fokus untuk keluarga karena saya lihat banyaknya kegiatan taklim yang pasti akan mengganggu saya di ini. Jadi udah nanti saya bantu, saya dukung dari belakang deh. Nggak usah saya jadi ketua karena ketua pasti akan sibuk ya. Dan ujung-ujungnya tetap mereka beralih lagi saya dijadikan ketua PKK. Ya udah saya udah berapa kali nolak. Ya udah oke. Saya lihat untuk poin ini tidak mengganggu porsi saya sebagai seorang ibu dan yang prioritas yang udah saya tentukan. Jadi oke, saya terima gitu ya. Kemudian, nah jika seorang thinking ini udah menentukan prioritas ya, ini akan insya Allah untuk orang thinking yang cerdas itu akan bertanggung jawab karena memang genetiknya bertanggung jawab dan benar-benar amanah ya, amanah dilakukan benar-benar dikerjakan sesuai dari hati
ya, tidak terpaksa, tidak tertekan, dan semua yang dia lakukan itu tidak menjadi beban, ya, karena itu adalah prioritasnya, karena itu adalah fokus utamanya, karena itu adalah sesuatu yang udah dia tetapkan dalam hidupnya, apa yang harus saya lakukan. Nah, gitu. Jadi ini sebelum saya lanjut, saya kenapa memang agak ini ya membicarakan masalah prioritas ini sedikit saya cerita. Ada ini kasus ya, kasus ibunya thinking, anaknya intuiting. Nah, karena suaminya ini kebetulan nggak tes ya, kebetulan suaminya nggak tes, jadi ini anak yang qadarullah ibunya bekerja, orang tua sibuk, ya, anak satu-satunya tidak terurus, bukan tidak terurus ya, mungkin dari kecil ini anak apa ya, tidak fitrahnya mungkin tidak dapat ya dari orang tuanya, nggak dapat. Jadi dititipkan sama asisten rumah tangga dari kecil, dan kelihatan pada saat tes ini anak ini kayak apa ya, kelihatan kalau ditanya tuh dia mungkin ya karena posisi dia ditaklukkan orang orang tua. Nah, orang tuanya ini dua-duanya berkarir. Jadi mereka merasa anaknya ini baik-baik aja. Uh, tapi kalau saya lihat waktu itu anaknya, oh anaknya ini sedang tidak baik-baik aja. Jadi pernah sempat saya panggil dan benar anaknya nangis. Atau saya panggil sendiri ya, tanpa orang tua anaknya nangis. Ya di situ dia sedikit cerita walaupun nggak semuanya karena merasa takut jadi anaknya tuh nangis. Nah ini yang benar-benar saya tekankan, ayo sebenarnya prioritas itu apa sih bagi orang thinking kalau dia kalau anaknya ini mohon maaf sampai pergaulan bebas dan ini orang tuanya nggak tahu. Nah kalau udah begini gimana kita menanggapinya sebagai orang tua? Ini sampai apa ya, kalau orang tua yang mengejar karir tapi nggak tahu prioritas anaknya itu kan berbahaya. Jadi kalau udah keadaannya bisa sampai padahal anak satu-satunya, harapannya orang tua yang merasa orang tuanya bekerja untuk anaknya, tapi justru anaknya tidak nyaman, anaknya jadi pergaulan bebas dan orang tuanya tidak tahu. Gitu ya. Jadi itu yang benar-benar saya, ayo kalau misalnya jadi orang tinggi udah kita bisa fokuskan apa sih prioritas utama kita sebagai thinking. Mungkin kalau bisa bekerja silakan, kalau kewajiban seorang suami pasti wajib ya, tapi tidak menyampingkan pendidikan terhadap anak. Begitu juga terhadap istri. Ayo mungkin bisa berkarir, tapi jangan sampai tuh anak itu masa depan yang harus menjadi tanggung jawab orang tua itu dikesampingkan, itu dianggap sepele. Karena tanggung jawab kita bukan terhadap ke masa depan dia aja. Kalau udah rusak, udah lain sebagainya itu kan yang disalahkan siapa gitu kan? Pasti orang tua. Jadi fitrah anak itu tetap harus kita penuhi itu dari semenjak dia lahir ya. Fitrah yang harus dia butuhkan kita penuhin dari sejak dia lahir ya. Itu jadi benar-benar ada beberapa kasus yang saya hadapin mengenai orang thinking yang nggak paham prioritasnya apa. Dia merasa nggak punya value di dirinya, dia nggak merasa, padahal ada yang kasus nggak, secara saya lihat keluarga sangat mapan, tapi dia nggak merasa aku nih nggak seperti orang yang bernilai ya di matanya, bagi dia sebagai seorang thinking ya. Padahal dia lupa nilainya dia tuh sebagai seorang ibu, nilainya dia tuh sebagai seorang istri itu padahal sangat ini ya, harusnya itulah nilai yang sebenarnya bagi seorang
thinking yang bisa menetapkan prioritas utamanya. Lanjut, di sini saya petik dari seorang penulis, Greg McConnell, ini yang menarik buat saya ya. Jika kamu tidak menetapkan prioritas hidupmu, maka orang lain yang akan melakukannya. Ini kalau saya lihat ini sangat kena banget ya. Jadi hati-hati itu bagi siapapun, bagi misalnya seorang suami ataupun anak, orang ataupun istri, jika bukan kamu yang melakukan, ya makanya orang lain yang melakukannya. Nah, jadi dalam di sini saya lihat dalam banget maknanya. Oke, baik itu aja Mbak Mira. Saya kembalikan ke Mbak Mira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira untuk materinya pada malam hari ini tentang thinking ya. Nah, mudah-mudahan ya apa yang tadi telah di-sharingkan ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang udah dilalui sama Bu Ira ya, Bapak Ibu. Mungkin itu juga bisa menjadi pembelajaran ya untuk Bapak Ibu ke depannya terhadap tidak hanya untuk anak ya, tidak hanya untuk adik, teman-teman, tapi juga untuk diri sendiri ya. Jadi mulai dari sekarang ya memang value itu penting banget untuk orang thinking. Jadi juga bisa menentukan ya mana ya hal yang mungkin penting dan tidak penting. Nah, Em, selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A ya, tanya jawab, sharing, dan juga diskusi. Seperti biasa, tentunya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab. Sharing ataupun diskusi bisa open cam dan juga open mic, nanti tinggal di raise hand aja. Nanti akan Mira pandu untuk selanjutnya ya bertanya jawab, sharing ataupun diskusi dan tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab jangan lupa untuk satu peserta dimaksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Karena agar bisa memberikan ya kesempatan untuk Bapak Ibu peserta yang lain ya Sobat Berenity Talk untuk bertanya juga. Nah, jadi mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk hari ini, pada malam hari ini, itu bisa kita selesaikan juga dengan tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi pertanyaan yang mungkin tertunda ya karena waktu kita sudah habis, terbatas ya. Mengingat besok juga masih berkegiatan walaupun besok tanggal merah ya Bapak Ibu ya, hari libur. Tapi pastinya Bapak Ibu yang lain juga punya kegiatan. Nah, oke, baik. Kalau begitu Mira langsung aja. Di sini sudah ada satu pertanyaan ya yang masuk dari Ibu Dwi dari Palembang. Nah, Mira akan bantu bacakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, mau tanya untuk anak thinking ekstrovert yang prestasi di sekolahnya biasa aja. Lebih baik melanjutkan SMA unggulan atau sekolah biasa yang secara pribadi kemungkinan bisa lebih unggul? Atau lebih bisa mendapatkan tahta dibandingkan sekolah unggulan karena di sekolah unggulan banyak yang pintar tetapi karena anaknya thinking extrovert lingkungan sangat mempengaruhinya di mana kalau sekolah unggulan semua anak sangat disupport untuk berprestasi. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Ira. Silakan Bu Ira tanggapannya. Baik, ini Bu Dwi SI Palembangnya. Baik, Bu Dwi ini anaknya umur berapa ya, Bu Dwi? Bisa di ini gambar? Kalau dari pertanyaan Bu Dwi sih sepertinya Oh ini, sudah. oh SMA ya? Ya, benar Bu. Oke, oh ya, melanjutkan SMA. Nah, baik, menurut saya gini, Bu Dwi, eh, orang thinking, anak thinking itu eh, paling senang tuh diajak diskusi ya. Jadi Bu Dwi sebagai yang mendukung anak, coba tuh anaknya ditanya aja, kamu mau masuk sekolah ini unggulan atau ini. Jadi Ibu Dwi mungkin kasih nih paparan kalau sekolah unggulan tuh begini, sekolah yang apa nih satu lagi sekolah biasa tuh begini. Nah, coba dengarkan apa pendapatnya dia, dengarkan apa yang menjadi kendalanya dia, apa kalau misalnya ada kekhawatiran dipertanyakan. Jadi cari informasi sebanyaknya buat anak thinking ini agar dia lebih bisa memberikan keputusan mau dia mau sekolah yang unggulan atau sekolah yang biasa aja. Walaupun misalnya sekolah berprestasi tapi
ternyata oh dia mungkin nggak merasa nyaman nih di berprestasi nggak apa loh. Aku mungkin uh, merasa dia tuh nggak cocok di sekolah yang ini. Itu akan justru akan menghambat dia sekolah di berprestasi itu ya. Jadi coba diskusi dan tanyakan dulu, cari informasi sebanyak mungkin untuk networking, masukkan data yang valid yang bisa dia berikan untuk dia buat keputusan gitu. Mungkin itu Bu Dwi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira tanggapannya. Apakah ada tanggapan dari Bu Dwi? Apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Silahkan. Oke, Mira rasa sudah cukup dulu ya, Bu Dwi. Silahkan jika selanjutnya nanti ada yang mau ditanggapi lagi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, ini dari Ibu Sari ya. Nah, pertanyaannya, halo Kak, saya Sari, punya anak thinking extrovert, perempuan umur 8 tahun. Lebih baik memilih ekskul di bidang seni atau olahraga? Baik, silakan Bu Ira tanggapannya. Baik, anak TE di bidang seni atau olahraga. Saya sedikit cerita ya. Dulu saya seorang TE ya. Dikursuskan kalau nggak salah tuh seni tari ya, seni tari. Pokoknya berhubungan dengan seni. Sempat dimasukkan catwalk, sempat dimasukkan seni tari. Karena tipenya thinking ini ngikutin ini ya, ngikutin arahan, ngikutin tipenya penurut ya kalau thinking ini. Jadi uh, jadi waktu itu saya ikutin aja, cuman ada ya karena otaknya thinking ini memang arahnya ke bukan arah seni. Jadi ada rasa ketidaknyamanan tapi ngikutin aja udah ya. Jadi pada saat ketika ada prestasi apa namanya? Lomba-lomba di sekolah itu kayak olahraga dan lain sebagainya itu justru saya lebih senang ya. Di situ lebih senang, saya lebih nyaman, saya dapat prestasi di sana karena uh, apa ya thinking ini mungkin lebih kalau olahraga itu lebih lebih masuk, lebih terstruktur, lebih terarah ya. Jadi itu di situ saya lebih nyaman. Jadi kalau kalau misalnya dari saya, menurut saya lebih baik ke olahraga. Namun tetap ditanyakan ke anaknya olahraga itu begini loh, ini aja, kamu mau olahraga apa yang kamu senangin? Atau kalau misal pun seni mungkin masih bisa, tapi seni apa? Itu yang harus didiskusikan bagi anak thinking. Apalagi umur 8 tahun cari apa bahasa-bahasa atau informasi yang lebih mudah dia cerna, dia pikirkan itu justru lebih mudah dia dia menentukan nanti. Gitu ya Bu, ini Bu Sari. Ada tanggapan Oke, barangkali dari Bu baik. Sari? Terima kasih Bu Ira tanggapannya. Nah, oke, baik. Terima kasih Bu Sari untuk pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu, karena kita waktunya masih panjang ya, silahkan untuk dimanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Daripada nanti udah di akhir-akhir waktu, mungkin Bapak Ibu baru bertanya, tapi karena waktunya sudah habis ya, terbatas, terpaksa pertanyaannya ditahan. Nah, silahkan Bapak Ibu yang mau sharing, mau diskusi, mau tanya jawab tentang thinking pada malam hari ini ya, atau misalnya Bapak Ibu yang mungkin belum tes Tiffin ya, mungkin bisa dicek melalui link berikut ya untuk tes Tiffin bersama promotor Tiffin Brain di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah insya Allah tersedia ya Bapak Ibu. Silakan dicek aja melalui link yang sudah Mira kirimkan dari room chat ya Bapak Ibu. Silakan dipilih ya promotor Tiffin Brain yang terdekat lokasinya dari Bapak Ibu. Nah, oke, apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau belum ada ya mungkin Mira izin untuk ini ya Bapak Ibu share informasi yang mana tahu ya bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya izin ya Bu Ira, mungkin kita sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, sharing dan juga diskusi. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal ya yang mau Mira sampaikan. Nah, yang pertama
Nah, nah ini Bapak Ibu. Insya Allah ya, Stephen Brain akan melaksanakan workshop Stephen level 1 di tanggal 7 Juni 2025, tepatnya di hari Sabtu, dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, dan tentunya apa aja sih yang akan Bapak Ibu dapatkan di workshop Stephen level 1? Banyak banget ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngerasa menunggu Brainity Talk ini di setiap hari Rabu hanya seminggu sekali itu lama ya untuk sharing, tanya jawab dan juga diskusi. Sedangkan Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lengkap lagi tentang personality genetik Bapak Ibu sendiri ataupun tentang 5 mesin kecerdasan. Nah, Bapak Ibu bisa banget ya ambil course di WSL 1 ini ya, yang akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku lisensi trainer Stephen dan juga sebagai praktisi sekolah alam dan juga owner sekolah alam Mufidah. Nah, selain itu juga Bapak Ibu akan dibantu untuk membuat peta karakter sukses itu dari WSL 1 ini. Nah, jadi nggak hanya belajar tentang diri sendiri aja, tapi ketika Bapak Ibu udah belajar tentang 5 mesin kecerdasan, dasar-dasar dari konsep Stephen, Bapak Ibu tentunya akan lebih mudah dalam membuat peta karakter sukses masing-masing Bapak Ibu. Nah, tentunya akan ada special rate untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama dari biaya normal 999.000 menjadi 699.000. Nah, untuk info pendaftaran silakan di screenshot aja flyer ini. Nanti selanjutnya Mira akan kirimkan ya nomor WhatsApp untuk Bapak Ibu hubungi melalui room chat Zoom yang sudah tersedia di Zoom ini ya Bapak Ibu. Nanti tinggal dihubungi aja, dikirimkan flyer ini atau diinformasikan saya mendapatkan informasi ini dari Zoominar Brainity Talk. Oke, nah ini informasi yang pertama. Nah, kemudian ada lagi ya Bapak Ibu. Informasi yang kedua, nah kalau tadi mungkin Bapak Ibu di workshop Civil level 1 belajar tentang 5 mesin kecerdasan. Nah, tapi lebih istimewa lagi ya di workshop Civil level 2 dan tentunya akan lebih daging lagi ya materi-materinya, ilmu-ilmunya karena sudah bisa dilihat ya, dilaksanakan secara 3 hari berturut-turut dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025, insya Allah dimulai dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk WSL 2 itu akan diisi secara bergantian ya Bapak Ibu, dimulai dari Bu Unik ya selaku lisensi trainer Stephen dan juga sebagai wakil ketua asosiasi promotor Stephen. Kemudian di hari kedua Bapak Ibu akan dibersamai oleh Solver Ferry sebagai monetize personality, owner dari Stephen Brand dan juga Donita Food dan juga sebagai ketua asosiasi Solver Stephen. Nah, kemudian di hari ketiga Bapak Ibu akan dibersamai oleh Coach Herdian selaku profesional Coach Certified BNSP dan juga owner dari Stephen Brand dan juga owner dari ISQ Rumah Coaching Medan. Nah, eh, tentunya ya Bapak Ibu seperti biasa Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama akan mendapatkan special rate dari biaya normal 5 juta rupiah menjadi 3.495.000 rupiah saja. Nah, untuk mengikuti WSL 2 ini itu harus dilalui oleh WSL 1 dulu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lulus dulu di WSL 1 baru Bapak Ibu bisa mengikuti WSL 2. Nah, kalau misalnya eh, Bapak Ibu bisa mau mengikuti WSL 1 dan juga WSL 2, tentunya kita akan berikan special rate juga, sudah include dengan WSL 1 hanya menambahkan 650.000 rupiah saja. Nah, untuk di WSL 2, Bapak Ibu nggak hanya ini ya, nggak hanya belajar tentang 5 mesin kecerdasan aja, tapi Bapak Ibu akan belajar lebih lengkap tentang konsep Stephen. Nah, kemudian menentukan social roles dan juga KKM menjadi Bapak Ibu juga bisa menjadi peluang ya untuk promotor Stephen ataupun menjadi konsultan minat dan bakat. Oke, nah ini dari WSL 2 kemudian. Nah, kemudian yang ketiga informasinya ini nih. Nah, kalau tadi itu WSL 1 dan juga WSL 2 ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang informasi yang ketiga ini itu udah lengkap ya Bapak Ibu.
Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat ya, di sini bersama kita ada Bu Ira sebagai salah satu lead science promotor Steven Brain dari. Nah, sebagai license promotor Steven Brain ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika berminat untuk menjadi promotor Steven Brain bisa ambil peluang usaha promotor Steven ini ya atau paket monetisasi yang Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi itu udah include WSL 1, WSL 2, kemudian alat scan untuk tes Steven ya ID promotor yang diwajibkan untuk tes Steven. Tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan beberapa kit lain ya dan juga bonus ataupun benefit lainnya yang akan Bapak Ibu dapatkan tentunya khusus untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama dari investasi biaya normal ya 10.500.000 rupiah menjadi 8.299.000 rupiah aja. Oke, untuk selanjutnya untuk info pendaftaran Mira akan tuliskan nomor WhatsApp dari room chat ya Bapak Ibu. Nah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang sudah Mira kirimkan jika Bapak Ibu berminat. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu untuk Mira memberikan informasi. Terima kasih juga Bu Ira. Dan ini kita lanjutkan lagi ya pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Suci. Nah, pertanyaannya, Kak, saya punya teman mesin kecerdasannya thinking introvert. Tapi teman saya ini seperti orang feeling yang baperan. Orangnya kayak gimana tuh, Kak? Oke, baik. Silahkan Bu Ira tanggapannya. Orang thinking, baper seperti orang feeling. Uh, ini mungkin terlihat bagi uh, orang feeling ngelihatnya gitu ya mungkin. Jadi bapernya kemungkinan ini temannya bapernya orang thinking ini kalau kalau dia tuh nggak merasa nggak dihargai di lingkungannya dia. Dia tuh merasa nggak diakui. Itu bapernya orang orang thinking ya. Nah, di sini mungkin contohnya bapernya yang dilihat tuh seperti apa ini? Apa Kak Suci? Silahkan Bu Apa Suci. atau bisa jadi orang dia hidup di tengah-tengah orang feeling ya. Itu jadi mempengaruhi bisa mempengaruhi lingkungan dia yang 80% tadi ya. Jadi mungkin Eh, ya ada juga Kak, orang-orang thinking yang oh karena pengaruh ini jadi mudah baper gitu. Ya tadi ada yang ini? Silahkan Bu Suci. ya, Iya. ya Kak, izin Kak. Jadi gini Kak, eh, mungkin dia thinking introvert, cuma bapernya itu kayak gini, udah kita kan di suatu apa di tempat pekerjaan saya itu kan ada juga orang feeling, ada juga orang thinking extrovert, ada juga orang insting gitu kan. Dia ini thinking introvert gitu kan. Kalau untuk dari segi untuk berbaurnya kan kalau orang thinking nih nggak mungkin kalau untuk berteman mungkin saya udah ya udahlah dia orang thinking gitu kan. Cuman belakangan ini terlalu gimana ya Kak ya? Kayak menarik diri dan eh kalau misalkan kita kan rame tuh di kantor gitu kan. Kalau misalnya kita kita nggak ngomongin dia, tapi dia merasa gitu. Udah ganggu ganggu itu apa pekerjaan dan organisasi di dalam gitu. Oh, Ya, uh, gitu. jadi tindakannya lebih ke diam gitu ya dari Diam dan kalau menghindar, itu hmm? dia diam Menghindar ya. menghindar, menghindar, terus menghindar, terus ngomongin kita yang di seruangan sama dia tuh ke orang lain gitu. Seakan-akan kita yang di ruangan semua orang itu memojokkan dia gitu. Padahal kita nggak ada masalah gitu. Biasa kalau misalnya dalam dalam apa aktivitas kerjaan itu uh, pernah diajak ngobrol, ayo
Udah, gabung, ayo apa itu udah ya? ada. Misalnya kita kalau misalnya kita pergi, kita kan satu bidang nih, Heeh. pekerja di situ tuh kan di kantor. Jadi kalau misal kita pergi, kita ajak, kita mau ngapain kita ajak gitu. Tapi dia nggak mau, enggak, oke lah, mungkin ada dia urusan. Pokoknya kalau dia nggak mau, dia punya alasan. Terus ada satu lagi, kalau misalkan eh dia ada tim, ketua timnya satu, dia punya tim 3 di pekerjaan itu kan. Sekarang dibilang apa lagi, yang ketua tim nih lebih mentingin teman satu lagi gitu, kayak gitu. Sementara itu mungkin perasaan dia aja. Kalau kita melihat nggak kayak gitu gitu. Itu kalau misalnya dalam pergaulan, kalau misalnya dalam hal kerja itu pernah nggak apa namanya kayak pendapat dia atau ide dari dia ataupun yang pernah dia ungkapin itu tidak diterima gitu pernah nggak Kak Suci? Biasanya kan Eh, kalau orang ya itu orang thinking bapernya orang thinking itu seperti itu. Aku merasa apapun yang aku lakukan kok nggak pernah ada yang menghargai ya atau apapun yang aku lakukan kok nggak diterima gitu, coba ya tidak terima. Jadi bisa merembet kemana-mana masalah yang ini aku nggak terima, apalagi yang lain, jadi dia baper ke arah-arah yang lain gitu. Gimana? oh gitu Kak. Cuman Heeh. eh, setiap saya kan nggak sama tim sama dia kan Kak. Cuman kalau di ketua timnya ngomong, kalau setiap pekerjaan yang diberikan tidak pernah diselesaikan. Harusnya orang thinking tuh kalau bisa dia menunjukkan sesuatu kan harus dia di situ kan genjotnya kan Kak. Heeh. Tapi dia nggak pernah selesaikan gitu. Yang Ya saya itu tahu. mungkin ya itu ya tadi saya bilang kemungkinan karena nggak tahu ininya ya, kemungkinan yang pertama yaitu tadi ada hal yang dia sampaikan atau yang dia ajukan itu merasa nggak dihargai. Jadi itu bisa merembet ke baper-baper yang lain. Oh, Kemudian kemungkinan kedua mm-mm, dia uh, mm-mm. apa ya sebelumnya itu memang di bawah lingkungan orang-orang feeling. Jadi terpengaruh ya, walaupun dia TI tapi ya itu Ya, dari dalam dirinya yang udah terbiasa terbentuk dari kecil mm-mm. baper, apa-apa baper itu karena 80% lingkungan yang mempengaruhi dia, itu bisa jadi ini kedua. Tapi ya Golongan itu, darahnya jadi juga O, sehingga Kak. mhm. Golongan darahnya juga O juga sih. Oh golongan darahnya. Oh, O juga. Tapi gini, kalau misalnya mungkin bapernya orang thinking itu tidak sebapernya orang feeling. Misalnya kalau orang thinking itu pasti dia akan bermain logika ya. Misalnya bapernya itu bisa sesaat aja. Iya, Mungkin udah setelah itu oh ya udah dia pasti otomatis otaknya itu otak logikanya itu menganalisanya itu iya, berjalan gitu loh. iya, Jadi iya, oh ya Kak. udah kalau misalnya orang feeling tuh bisa baperan seharian, bisa sedih ini. Nah, kalau orang thinking mungkin bapernya itu sementara aja itu. Biasanya gitu, Mm-mm. Kak Suci. Jadi kalau misalnya ini Mm-mm. mungkin kalau temennya agak ini ya udah mungkin apa sih misalnya ide yang pernah dia buat atau apa ya pemikiran dia lah ya, bukan ide Ah, ah. pemikiran dia itu barangkali coba terima oh ya oke atau ajak diskusi karena orang tinggi ini seringnya diajak diskusi jadi dia merasa apa ya diterima dia ini punya nilai aku dihargai oleh teman-temanku teman kerjaku Iya. gitu Cuman oh jadi gini, Kak, kalau misalkan ya, kita mau nih komunikasi sama dia, dia dia gap langsung gitu. Gap ditutupnya diri dia langsung, Kak. Harusnya kan saya ada beberapa teman thinking, tapi nggak seperti itu gitu. oh ya itu mungkin bisa jadi ya itu, pengaruh, Harus lingkungan yang mungkin pengaruh Heeh. lingkungan tadi, Mm. bisa juga pengaruh yang lingkungan dari dalam rumah yang ternyata, dia juga nggak dihargai, terbawa ke lingkungan kerja, bisa jadi. Jadi Iya, gitu, iya. berpengaruh ke, pola pikirnya jadinya. Jadi dia Iya. nggak kayak orang thinking yang cerdas ya, nggak apalagi Iya. tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan, karena udah mood-nya dia tuh apa sih aku udah uh, yang kukerjakan kayaknya nggak pas loh di akalku ya udah aku abaikan aja jadi rasa tanggung jawabnya itu udah diabaikan karena Oh, dia iya. merasa nggak dihargai tadi itu gitu Iya, mungkin ya.
Heeh. Ini tadi lingkungannya banyaknya orang apa ini Kak? Tadi feeling, Feeling, thinking, ekstrovert juga ada Kak, insting, terus oh, intuiting juga ada. Pokoknya di situ oh, tuh, lengkap ya, Masya Allah ya nih kerjaan iya. kantornya udah tes Steven semuanya ini ya. Iya Tapi Kak. dengan begitu jadi lebih lebih mengerti ya Kak Suci, kalau misalnya orang dia Iya, begitu ya udah iya. ini aja posisi kita udah uh, uh, dia udah menghindar ya udah, kalau misalnya ada apa gitu diajak aja diskusi. Oh ya kalau misalnya ini minta pendapat dia, kalau misalnya ngerjain sesuatu minta pendapat dia, mungkin itu bisa akan merubah moodnya. Oh aku pendapatku ini diperlukan ini, itu bisa merubah moodnya orang thinking lagi biasanya. Gitu dicoba dibuat kayak gitu Kak Suci. Iya, baik Kak. Baik, makasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira tanggapannya dan juga Bu Suci atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Askia. Nah, pertanyaannya, anak pertama saya thinking introvert dan anak kedua saya sensing extrovert. Kira-kira anak pertama dan kedua apa cocok diarahkan ke seni seperti lomba nyanyi, lomba fashion show, lomba nari, atau ke olahraga seperti renang dan lain-lain? Nah, ini hampir mirip pertanyaannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, Bu Ira. Oke, kalau begitu kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Ira. Silakan Bu Ira tanggapannya. Baik. Ini anaknya sensing extrovert dan thinking mana tadi Mbak? Oh, thinking introvert dan sensing extrovert. Secara otak kiri ini kalau misal untuk ekskul itu mungkin di bagian olahraga itu masih bisa ya, masih masih boleh ya, untuk orang thinking masih masih sejalan ya. Tapi itu untuk orang sensing mungkin carikan ekskul yang bisa dia apa ya, anggap senang ya bermain, apalagi kalau misalnya ekskulnya itu bisa eh, apa, membuat dia dapat cuan ya, misal ikut lomba dan lain sebagainya. Kalau orang thinking lebih ke olahraga yang tujuannya nanti membuat dia berprestasi gitu. Kalau misalnya orang sensing ini, yaitu arahkan sesuatu ekskul yang bisa buat dia happy, buat dia bergerak. Itu lebih cocok buat orang sensing ya. Kayak misal lomba nyanyi untuk ikut-ikut fashion show, karena sensing extrovert ini suka apa ya, suka dilihat banyak orang ya. Kalau misalnya dia apa ya, lebih lebih apa lah ya, lebih show off, lebih lebih mau lebih ke pergaulan, itu lebih lebih tepat untuk orang sensing. Jadi kalau misalnya ikut-ikut fashion show itu nggak apa-apa untuk orang ini, yang penting kan sensing ini dapat cuannya. Untuk ini orang thinking olahraga, yang penting ikutkan dia, arahkan targetnya, dia bisa berprestasi di situ, itu akan lebih lebih senang buat dia. Gitu, Bu Askia. Oke. Dua-dua ini sebenarnya cocok untuk olahraga ya, sensing sama thinking. Oke, terima kasih Bu Ira tanggapannya. Nah, silakan ya kalau misalnya Bu Askia masih ada tanggapan. Tapi terima kasih Bu Askia untuk pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Amiratul Farida. Nah, pertanyaannya, anak saya cewek usianya 8 tahun, thinking extrovert. Kalau belajar diulang pasti tidak mau, padahal kadang menurut saya belajarnya belum optimal, tapi selalu bilang, aku sudah bisa. Gimana ya cara belajar yang efektif untuk anak thinking dan anaknya juga bisa betah di tempat les dan tidak pindah-pindah les lagi? Oke, baik. Silakan Bu Ira tanggapannya. Baik, anak thinking extrovert, cewek 8 tahun, kalau belajar diulang-ulang. Boleh tahu ini Bu Farida apa ininya? Udah tes Steven belum ya Bu Farida? Ya, silakan Bu Amiratul Farida, boleh ditambahin tanggapannya apakah Bu Farida sudah pernah tes Steven? Oke, belum ya. Jadi orang thinking itu Bu Farida, Bu Amiratul ya,
sebenarnya nggak suka diulang-ulang. Jadi kalau misalnya dia bilang bisa, berarti dia bisa. Cobanya mungkin dicoba gini aja, coba latihan aja. Jadi jangan diulang-ulang dia belajarnya. Itu justru akan membuat dia jenuh justru untuk orang thinking. Jadi, oh dia bilang, aku bisa ini kan ya, aku sudah bisa ya. Dia bilang, nah coba aja dengan latihan. Terus latihannya itu sudah oke, jangan diulangin lagi. Ya, kalau misalnya dia bilang sudah bisa, insya Allah itu bagi orang tinggi udah bisa. Jadi ini kemudian aku sudah bisa cara belajar yang efektif. Cara belajar efektif itu yang penting orang thinking ini beri aja banyak apa support, banyak buku dan hal-hal yang berhubungan sesuai dengan kebutuhan belajarnya dia, Bu. Jadi lihat aja misalnya belajar matematika, cari informasi, cari buku yang berhubungan dengan matematika atau apa pelajaran-pelajaran yang dia suka ya atau mau di lebih dimaksimalkan gitu ya. Itu aja sih kalau orang thinking. Yang penting diarahkan, diberi informasi yang banyak untuk thinking ini. Yang penting jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Gitu aja, Bu Amiratul. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira tanggapannya. Nah, silakan kira-kira apakah ada tanggapan dari Bu Farida? Karena kalau dari tanggapan Bu Ira sudah cukup menjawab sekali ya, karena kalau secara genetik ya, anak thinking Bu Ira mungkin juga berdasarkan pengalaman ya. Kalau sering ditanya untuk diulang, apakah kamu sudah bisa, itu mungkin menjengkelkan ya Bu Ira ya. Seperti, apakah kamu ini ya, mengkhawatirkan saya gitu. Kamu ini ya sepele gitu dengan saya, dengan kehebatan-kehebatan saya ini gitu. Saya sudah bisa gitu loh, gitu. Mungkin Benar-benar. kira-kira seperti itu ya Bu Ira. Jadi Oke, jadi dia merasa mungkin kenapa sih aku diremehkan, aku nggak dipercaya, nggak bisa nih. Nah, jadi membuat diragukan dia bisa ya Bu Ira. diragukan. Jadi bisa jadi down dia yang tadinya semangat belajar jadi, aduh males belajar deh, udah gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk oke, baik. Terima kasih Bu Amiratul Farida atas pertanyaannya. Kalau begitu, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Apri dari Palembang. Mbak, anak saya thinking introvert umurnya 7 tahun. Saya amati dia kurang berani untuk bicara ke guru kalau mau sesuatu dan kurang mudah bersosialisasi. Oke, baik. Kalau begitu kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Ira. Silakan Bu Ira tanggapannya. Nah, ini anak thinking umur 7 tahun. Nah, anak thinking itu memang kalau untuk berbicara, untuk bersosialisasi itu memang kelemahannya. Jadi, Ibu, eee, jangan fokus untuk melihat, mengamati dia, eee, mudah bersosialisasi. Mungkin coba, cari di sekolah itu sesuatu yang dia senangin, misalnya pelajaran. Kalau misalnya dia ada sesuatu pelajaran ataupun prestasi yang dia senangi di situ, itu biasanya otomatis dia akan memberanikan diri untuk misalnya mau nggak mau nih aku harus ngomong sama guru nih, atau mau nggak mau aku harus bertanya. Nah, jadi cari sesuatu kegiatan di sekolah atau pelajaran atau apapun yang buat dia senang untuk berprestasi dan lain sebagainya. Mungkin lebih tepatnya situ karena untuk memancing uh, thinking ini bersosialisasi hanya bersosialisasi itu mungkin agak sulit ya. Jadi mereka bersosialisasi untuk thinking ini untuk sesuatu yang memang dibutuhkan ya. Jadi uh, itu kelemahannya seorang thinking ya di situ. Jadi gunakan arahkan ke hal-hal yang dia untuk aku harus sosialisasi nih, aku harus bicara nih, aku harus bertanya nih. Nah, gitu. Bu Apri? Oke, baik. Terima kasih Bu Ira untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya atas pertanyaan Bu Apri. Silahkan jika nanti Bu Apri ada tanggapan, boleh ditanggapi. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan dari
Ibu Dian Maretasari. Nah, pertanyaannya, Kak, saya punya anak cowok umurnya 5 tahun, thinking extrovert. Masalahnya hampir sama kayak kakak pertama yang bertanya tadi. Gimana baiknya masukin ke sekolah SD Islam atau SD negeri? Kalau tadi solusinya diajak ngobrol atau diskusi kan karena dia sudah besar. Nah, anak saya ini kan baru masuk TK, gimana solusinya? Terima kasih. Oke, sama kayak pertanyaan yang pertama ya. Ya, Oh, pertanyaan yang pertama tadi untuk SMA ya, Bu Ira ya. Oke, kalau ya, begitu kita baik. akan dengarkan tanggapan dari Bu Ira. Silahkan Bu Ira. Ya, baik. Bu Dian ini anaknya masih 5 tahun ya. Jadi kebutuhan anak ini 5 tahun udah mau masuk SD ya, Bu Dian ya. Lebih cepat nih ya justru ya. Iya, bener nih. Lebih cepat ya. Heeh. Jadi sebenarnya simpelnya kalau anak masih di bawah umur 6 tahun, kita jangan banyak ekspektasi yang tinggi ya. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu penuhi dulu fitrahnya dia sebagai seorang anak yang masih butuh berkasih sayang, yang masih butuh peluk-pelukan, sayang-sayangan sama orang tuanya. Jadi kita jangan fokus dulu dia mau apa namanya sekolah yang apa nih yang SD apa apa ya saya masih belum bisa mencerna anak 5 tahun udah masuk SD gitu loh. Jadi mungkin baiknya anak 5 tahun tuh dikasih sekolah-sekolah yang menyenangkan aja dulu Bu Dian. Meskipun dia thinking, tapi otaknya yang bonding yang paling kuat untuk anak di bawah umur 6 tahun ya, 0 sampai 6 tahun tuh penuhin aja dulu fitrah dia sebagai seorang anak ya. Jadi ya itu fitrah berkasih sayang dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kecuali dia misalnya minta masuk SD, oh berarti dia menganggap dia oh mampu ini aku masuk apa ini tanggapannya tahun ini baru mau masuk TK. Oh, ini si Budian udah memikirkan anaknya mau masuk SD di mana gitu ya? Maksudnya ya Budian ya? Oke, baik. Gini aja Bu, lihat aja perkembangannya dia pada saat dia udah di TK. Jadi misalnya sekolah SD Islam ataupun negeri itu apa orang tuanya pasti tahu ya, Bu Dian pasti sudah tahu mana sekolah SD nih gimana sih pembelajaran eh, bagus nggak pembelajarannya, bagus nggak cara belajarnya. Karena memang ada beberapa ini ya image-nya beberapa SD negeri yang mungkin nggak teratur, nggak terarah. Justru yang lebih terarah yang SD Islam ini pasti SD swasta ya, itu terarah. Jadi mungkin nanti coba cari tahu sebanyak-banyaknya karena thinking ini lebih lebih bagus dimasukkan sekolah yang teratur, yang terarah, yang membuat dia lebih fokus dan lebih banyak berprestasi di situ. Jadi lihat aja perkembangannya nanti TK gimana sambil Bu Diannya cari informasi sebanyak-banyaknya SD apa sih yang cocok untuk anakku gitu. Yang penting sekolah yang teratur yang bisa membuat dia nyaman, fokus dan berprestasi gitu ya. Gitu Bu Dian, kira-kira menjawab? Oke, baik. Terima kasih Bu Ira tanggapannya. Gimana Bu Dian? Apakah ada tanggapan lagi? Apakah sudah cukup untuk pertanyaannya? Karena usianya masih 5 tahun ya, Bu Ira ya. Nah, jadi diarahkan sesuai fitrahnya. Tapi kalau dari melihat usianya juga masih 5 tahun, apalagi tingkatan sekolahnya juga masih sekolah dasar, sebaiknya dipupuk untuk pembelajaran agama juga ya, Bu Ira ya. Jadi kayaknya sekolah swasta juga lebih bagus dibandingkan dengan SD negeri. Begitu. Oke, karena Budian tidak ada tanggapan lagi, Mira rasa cukup ya untuk Bu Dian pertanyaannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kita masih berikan kesempatan.
Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri. Silakan Bapak Ibu. Karena kita masih ada waktu, silakan dipersilakan untuk Bapak Ibu. Kalau tidak, maka dari itu akan kami akhiri untuk Zoominar Brainy Talk tentang thinking pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Oke, oke, baiklah. Karena mungkin belum ada pertanyaan ya yang masuk untuk Bapak Ibu. Kalau begitu, kita akhiri saja ya Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah di jam 20:58 ya, waktu Indonesia Barat, sudah hampir jam 9. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita akan dengarkan closing statement tentang thinking pada malam hari ini dari Bu Ira. Silakan Bu Ira untuk closing statement-nya. Ya, baik. Mungkin simpel ya closing statement-nya. Thinking itu jika tanpa prioritas ibarat berjalan di atas air. Jadi susah, tenggelam ya. Jadi nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya arah yang tepat. Jadi dia tenggelam dengan pikiran-pikiran yang banyak, hal-hal kecil yang dipikirin itu banyak. Jadi seperti ibaratnya berjalan di atas air. Jadi tetapkan prioritas, fokus pada tujuan, fokus pada output yang memberikan manfaat uh, pada dirinya dan orang sekitarnya. Itu aja, Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira untuk closing statement-nya tentang thinking pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bu Ira, Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan juga disampaikan dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, Brainy Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk ya yang sudah setia mengikuti event Berenity Talk pada malam hari ini. Karena tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi. Dan mungkin kita akan berjumpa kembali ya di lain waktu pada event-event Berenity lainnya. Nah, dan Mira tentunya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Ira memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan ya dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Berenity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Ira. Terima kasih Mbak Mira, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.